لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa imanan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardh wal hamdu wal akhirati wal hakimul habib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasul. Allahumma afina fi badali, Allahumma afina fi syam'i, Allahumma afina fi bashari, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzu minal kufri wal faqr wa min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa yakum rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, Allah kembali menjaga kita. Allah kembali memberikan perlindungan kita, memberikan safety kepada kita, penjagaan kepada kita. Dan kita pun alhamdulillah, baik dalam hati yang paling jelas, ikhlas tidak ikhlas, tulus tidak tulus, itu kadang tertuang, terucap dengan adanya ucapan safety. Allahumma antas salam wa minkas salam wa nabi'us salam, ya kan, fahayina rabbana bis salam wa adkhilna jannata tarussalam tabarak rabbana wa qalita yadzal jalil. Itu bentuk ucapan kita, walaupun kadang tidak disadari. Itu berarti kita mengkaitkan diri kita, menyangkutkan diri kita hanya semua keselamatan, kesejahteraan, perlindungan hanya kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan petunjuk kita untuk selalu berucap demikian, walaupun kadang biasa-biasa saja kalau tidak paham. Zikir-zikir kalau tidak paham ya kayak terlintaskan. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, ya dilewat-lewat saja. Tapi kalau kita menghayati ketika kita berucap Subhanallah, Maha Suci Allah, langsung kita tergetar, hati kita merinding, terasa seperti tersentuh. Itu berarti ada ikatan tali pukul yang kuat bahwa kita benar-benar menyajikan segala bentuk ekspresi kemahasucian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pun sama seperti itu. Berarti sudah pemberian segalanya, fasilitas hidup, mata, telinga, pendengaran. Hingga sampai sekarang Allah pilih kita petunjuk hidayah masuk ke rahmat Allah, tempat ibadah Allah, di masjid, di lagar, dimanapun kita berada. Nah, ini Allah pilih kita, alhamdulillah. Tidak seperti sahabat, rekan, teman ataupun keluarga kita yang ada belum tentu mendapatkan hidayah seperti ini. Maka kita bersyukur dengan alhamdulillah. Terlebih dahulu kita sering dengan tentunya salawat terbaik kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang selalu memberikan tebar kebaikan, memberikan contoh suri tauladan terbaik, termulia, akhlak karim yang harus kita ikuti. Kalau kita pelajari, kalau kita pahami perjalanan sirah nabawiyah ini sangat luar biasa. Episode apapun ada, pelajaran dari apapun ada, semuanya kompleks sebagai rujukan referensi kita sebagai umat akhir zaman. Nah, safety, penjagaan ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini.
Setelah kemarin kita digeserkan 133 hingga 138 berbagai macam versi cobaan yang diberikan kepada para anbiya, para nabiullah sebelum-sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya kan? Nabi Musa alaihissalam beserta wazirnya Nabi Harun dan Nabi Lut, Ilyas. Nah sekarang ini termasuk kaitannya dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, perlindungan dari Allah SWT, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahunya Nabi Yunus seorang yang Nabi soleh yang dijaga oleh Allah dari selamat dari perut ikan yang besar, seperti aja. Tapi kalau kita dalami apa makna di balik semuanya, akan kita kaji secara bersama-sama mengenai tafsir kita ini. Ya 139 hingga 148 ini Allah berfirman mengingatkan kita kembali tentang cerita Nabi Yunus ini. Setelah kemarin cerita Nabi Lut dengan kaumnya, kaum Sodom, kaum transgender, kaum yang homoseksual, yang suka lawan jenis, Allah jungkir balikan seketika pada waktu itu. Menurut petunjuk Allah, umat Nabi Lut untuk pergi malam hari dan jangan balik ke belakang, dikabarkan. Dan Nabi Yunus pun diceritakan oleh Allah dengan berfirman, wa inna Yunus laminal mursalin, sama. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul, mursalin, rasul. In abaqa ilal fulkil mas'un. Nah, ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Nah, ini sama kecepatan penuh apa? Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Falaula annahu kana minal musajidin, maka dia telah berikan besar dalam keadaan tercela, dalam syafi batnihi illa yaumi yam'usun, fanabadnahu bil ara'i wa huwa syakir, wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin, warsalahu illa mi'ati alfin aw yazidun, fa amanu famatta'nahu illa hin. Setelah diterima, maka sebenarnya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian kami tumbuhkan batu takwa dan jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Nah ini konteks khusus. Jadi kalau tidak selalu zikir, kalau selalu tidak bertasbih, memuji, mengikat kebesaran Allah, pasrah walaupun sudah ikat, ada napas, rongganya gede kan, perutnya besar, terus dia itu beliau berzikir, Allah subhanallah, terus sehari ini pasrah lillahi ta'ala, berzikir bertasbih Allah, niscaya kalau dia akan tetap tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Nah, kalau di sebuah risalah riwayat, ikan yang memakan Nabi Yunus ini yang melahap di dalam perutnya ini konon sampai akhir, sampai kebangkitan, karena dilihat dari sampai hari kebangkitan ini. Tapi Nabi Yunus diselamatkan keluar lagi, tapi ikannya ini hari kebangkitan. Ada yang riwayat menyatakan bahwa ikan ini hidup sampai hari kebangkitan, seperti pohon soal. Jadi di ekspresi Nabi Yunus ini Allah menegaskan tentunya Nabi Yunus sama di awal-awal 139 ini tentang beliau seorang Nabi Allah juga yang soleh, yang selalu menggelorakan dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan semakut. Kalau lagi kesusahan, dia hanya menggantungkan kehidupannya lillahi ta'ala. Saudara seperti kita kalau mengkaitkan lillahi ta'ala ya pada waktu tersudut, ketika ekonomi sulit, ataupun kadang ketika dalam kecelakaan musibah, ma'asobat musibah illa bi'idznillah. Orang-orang kalau dalam musibah biasanya seperti ingatnya Allah subhanahu wa ta'ala, astagfirullah, Allah akbar. Hujan besar sedikit diselingi dengan petir, ya kan, kita pasti ingat ada kadang kalau waktu kecil. Kalau nggak ada ya Allah akbar dan sebagainya, memuja kebesaran Allah, mengkaitkan secara naluri secara insting terkait seperti itu, walaupun waktu kecil itu.
Tidak ada rasa-rasa ya sebatas mengucap, tapi karena takut ngeri, sandarannya kepada siapa ya sandarannya kepada Allah sesuai warisan leluhur nenek moyang kita, orang-orang tua seperti itu. Jadi Nabi Yunus ini seorang utusan Allah juga negeri Nineveh, Nainawa. Ini dalam versi Bible ada Nineveh. Kalau kitanya Nainawa, kota kerajaan Asyria di pinggir sungai Tigris, daerah Mosul, Irak. Posisinya letaknya di Irak, Mosul. Mosul itu kalau beberapa tahun silam itu ya sering buat perebutan perang di Mosul itu bangsa Kudus. Ya kayak gitu. Sehari-harinya ya perang di Irak. Nah beliau ini berusaha menyadarkan tentunya kaumnya, umatnya untuk mempertuhankan yang selalu mempertuhankan berhala, mengajak mereka untuk mempercayai dan menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, tapi mereka menentang. Konteksnya sama, ajakan Nabi Yunus ini untuk jangan menyembah berhala. Di zaman dulu siapapun nabinya itu seringnya lawannya yang berhala-berhala yang tidak jelas. Karena malaikat pada majusi seperti itu, penyembah api dan sebagainya. Nah ini banyaknya itu berhala yang ya ilustrasi pikiran saja. Era zaman sekarang kalau yang masih membuat patung, membuat apa itu yang ilustrasi berhala, dibuat sendiri, dibuat sendiri, diukir sendiri, dibikin sendiri, bentuk matanya seperti apa, kelopaknya seperti apa, disuguhi, selesai dimakan sendiri, ya, belah. Itu masih kalau seperti itu tingkatnya ya seperti zaman orang dahulu. Dua kalimat selanjutnya ayat 143, 142-nya, 3 ayat ini. Tentu karena begitu kerasnya sikap kaum Nabi Yunus dalam ajakan untuk agama tauhid, tetap menolak, tetap keras, tetap menolak, Nabi Yunus ada rasa marah, kurang sabar, kurang telaten, seperti itu. Beliau mengancam bahwa tidak lama lagi mereka ditimpa bencana sebagai hukuman dari Allah. Sampai segitunya, berikan ancaman, terbawa emosi. Kemudian meninggalkan mereka tidak lama kemudian ancaman itu memang terbukti. Memberi ancaman memang terbukti, tapi beliau meninggalkan kaumnya. Karena sudah diberitahu, tetap membangkang, ngeyel, tinggal oleh beliau. Nah, karena mereka telah melihat tanda-tanda itu dari jauh berbau yakin. Nah, sebelum azab ini ditimpakan sampai mereka keluar dari kampung, mereka bersama keluarga, istri, sahabat, rekan hadatullah serta anak menuju pada pasir. Orang-orang di sana mereka pada waktu banyak bertobat dan berdoa agar Allah tidak menurunkan azab. Ada kesadaran ini. Nah, tobat mereka ini diterima oleh Allah SWT dan doa mereka pun dikabulkan oleh Allah. Tentang bagaimana perobatan kaumnya Nabi Yunus ini pun disimpan oleh Allah. Jadi sudah diketahui, ditinggalkan, tapi setelah ditinggalkan ini nggak ada Nabi Yunusnya. Orang-orang ini pergi kepada pasir semua, minta tobatnya diterima. Pertobatan kaum Nabi Yunus ini disimpan oleh Allah SWT di juga Yunus ayat 98 nanti di depan. Yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa wa qauma Yunus berarti kaumnya Nabi Yunus lamma amanu kasyafna anhum adabal hizb fil hayatid dunya wa masa'nahum illa hid. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Nah, ini singgungan hebatnya kaum Yunus ini beriman kemudian tobat kepada pasir beriman. Tidak ada penduduk negeri yang bisa nggak seperti kaumnya Nabi Yunus seperti itu. Ketika mereka kaum Yunus beriman, kata Allah, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Tadinya mau rencananya awalnya sudah mengupah kita pulang siap-siap sama seperti kaum-kaum terdahulu, dijungkir balikan, banjir bandang, kerikil dan sebagainya, dihilang. Kami beri kesenangan kata Allah kepada mereka sampai waktu tertentu fil hayatid dunya wa mata'nahu illa. Ada sisi keselamatan. Jadi kalau kemarin Nabi Lut juga diselamatkan kaumnya, Nabi ini pun diselamatkan. Tapi beberapa dijungkir balikan, beberapa diselamatkan. Oh, bukan Nabi Lut, tapi Nabi Ilyas. Nabi Lut dijungkir balikan, kalau Nabi Ilyas kaumnya diselamatkan. Hampir persis seperti Nabi Yunus. Nah,
Beda cerita lagi, ditinggalkan, kaumnya ditinggalkan. Nabi Yunus dalam perlariannya menumpang pada sebuah kapal yang syarat muatan barang penumpang. Kabur dari tanggung jawab, istilahnya bukan kabur. Karena saking jengkelnya, jadi pergi ditinggalkan umatnya. Ikut sama kapal yang mau berlayar yang banyak muatan dan juga penumpang. Kalau di tengah laut ini kapal diterpa gelombang besar, kita ketahui bersama, yang dipercaya mereka sebagai suatu tanda bahwa ada seorang budak pelarian dalam kapal. Ya ada, dan mereka ini ada orang pelarian di dalam kapal itu. Ada Nabi Yunus ini yang ikut menyelinap kabur melalui kapal itu. Nah kata mereka orang itu harus diturunkan karena tidak ada yang mau terjun ke laut secara sukarela. Diadakanlah undian dengan melemparkan anak-anak panah sebagaimana kebiasaan masyarakat waktu itu. Sebagai undian Nabi Yunus ini mau dilempar, kata ada yang melempar, jadi sebagai undian untuk melempar orang seperti itu ya Yunus. Siapa yang anak panahnya menancap berarti ia kalah dan harus terjun ke laut. Dalam undian itu yang menancapkan anak panahnya adalah anak panah Nabi Yunus. Namun para penumpang tidak mau melemparkan beliau ke dalam laut secara paksa karena mereka hormat kepadanya. Jadi setelah berpulang Nabi Yunus yang kalah, yang harus dilemparkan dan ditancapkan panah itu. Kemudian diadakanlah undian sekali lagi. Pertama Nabi Yunus yang kena lagi dalam undian. Kemudian sekali lagi tetap yang kalah tetap Nabi Yunus. 2 kali ini Nabi Yunus tetap kalah, undiannya harus dilemparkan ke laut seperti itu. Diadakan sekali lagi, sama juga yang ketiga kalinya harus dilemparkan. Ya hampir sama Nabi Ibrahim, harus disembelih. Malam kedua disembelih lagi, malam ketiga sembelih lagi kepada Nabi Ismail. Itu karena atas petunjuk dari Allah. Akhirnya Nabi Yunus sendiri membuka bajunya dan terjun ke laut. Karena saya lagi tanggung jawab dulu. Apa sih yang akan terjadi? Buka bajunya, lompat sendiri ke laut, terjun. Nah, dalam hal ini tentunya mulai hidayah-hidayah itu hal-hal yang gaib, hal-hal yang di luar nalar manusia ditujukan oleh Allah. Allah memerintahkan seekor ikan yang besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi tidak memakannya, tidak langsung yang langsung masuk ke perut. Itu proses di dalam perut. Itu dia. Jadi rongga-rongganya besar semacam. Tentu kita ketahui kalau dalam sebuah film-film perut ikan besar itu ya hampir rongga-rongga ruangan seperti itu. Dalam perut ikan besar ini tentu Nabi Yunus menderita, jelas. Ruangan lengap, sengap, bagai kita ibarat di terpenjara masih ada angin-anginnya. Kalau itu kan nafasnya di sela-sela rongga-rongganya ataupun usus ikan aja. Merasa tersisa kalau telah meninggalkan kaumnya kemudian bertobat. Nah ini dimakan. Ini hikmah bagi Nabi Yunus sendiri, ngerasa meninggalkan. Mungkin dia merasa salah, dia sholat karena meninggal umatnya belum beres, kan jengkel, kesel karena dia tidak lillahi ta'ala saja. Seperti umat yang lain, Rasul yang lain kalau disampaikan diterima enggak juga nggak apa-apa. Kalau petunjuknya hancur, selamat seperti itu. Tapi beliau buru-buru meninggalkan kaumnya, ditinggalkan. Nah, di sinilah dia bertobat, dia dalam secara terus-menerus pokoknya menyesal meninggalkan kaumnya. Baik dia bertobat setiap hari. Nah konteks pertobatannya di ayat 143, 144. Dalam tobatnya ini beliau selalu banyak bertasbih. Di dalam bertikan bertasbih, mensucikan Allah dan berdoa selalu. Berdoa terutama kalau orang itu pasrah lillahi ta'ala, mau mati di dalam perut yang lillahi ta'ala, mau selamat ya Allah ya kuasa seperti itu. Tadi semuanya badan, jiwa, raga. Kalau kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi itu dibuktikan oleh Nabi Yunus. Kita kalau ucap seperti itu biasanya napas sengal-sengal ketika mau syahadatul maut. Ya Allah, ya ikhlas ya Allah seperti itu. Mati ya lillahi ta'ala, masih hidup ya insya Allah saya akan bertobat, balik lagi ke jalan yang benar. Biasanya seperti itu. Nah ini ucapan dari Nabi Yunus ini disimpan oleh Allah di surat Al-Anbiya. Pernah cerita para nabi-nabi di ayat 87 ucapannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Ini doanya. Fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Ya, kita kalau lihat
la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kamu berpergian, ya Allah jaga aku. Itu termasuk orang yang zalim. Jadi kita ini termasuk selalu dalam keadaan zalim walaupun kita merasa tidak zalim. Karena zalim dalam kehidupan. Dia ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil hikmahnya doa dari Nabi Yusuf. Nah, di dalam tasbih ini Nabi Yunus mengakui sambil bertasbih mengakui dengan sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya, ikhlasnya benar, keluar semua tercurah bahwa Tuhan hanyalah Allah. Skenario 3 kali dikundi itu karena Allah. Jebur sendiri dimakan langsung, nggak kelompok-kelompok dulu dilakukan sebagainya karena Allah. Mensucikan Allah yang maha suci dari segala kekurangan dan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Ya kan raja rasa melebihi. Kalian akan kena azab, kalian akan dihancurkan oleh Allah. Udah jengkel harus ditinggalkan. Padahal Allah belum tentu menghancurkan atau tidak, ya kan? Dilalanya beliau pergi, kaumnya pergi berburu, ada awan gelap, sadar, orang-orang tobat, di pasir tadi, diterima. Nah, seperti itu. Mengakui ada nabi yang salah, mustahilah ada. Kemudian waktu bahwa telah berbuat salah, di dalam pengakuan ini terselip doa yang tulus agar ia dipaskan dari siksa terpenjara dalam sambil mengakui tersilafan kalah, memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari penjara perut ikan ini. Setidaknya dimaafkan, kalaupun tetap di situ ya dimaafkan seperti itu. Allah menegaskan bahwa bila ia tidak bertasbih kemudian berbuat seperti itu kata Allah, tidak memurnikan lagi siapa sih sebenarnya diri dia, jati diri sesungguhnya yang sudah melampaui hak kodrat irodatnya Allah, maka yang akan menghuni perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, di sini konteks sampai hari kiamat ini muncul informasi hadis ataupun datang dari riwayat yang lain tentang kisi ikan ini sampai hari kiamat itu hidup sampai hari kiamat. Berarti ikan ini hidup. Konon seperti itu. Karena dengan ada konteks hari kiamat. Karena diselamatkan, tapi ikannya ditinggalkan kan konteks ikan. Karena tasbih dan doanya itulah maka Allah melepaskan. Karena lillahi ta'ala ikhlas minat pasrah lillahi ta'ala dalam berikan. Pelepasannya pun disimpan oleh Allah di Al-Anbiya yang 88. Lanjutan dari doa dari Nabi Yunus tadi di Al-Anbiya 87. Fastajaba lahu wa najainahu minal 'aqab wa kadzalika nunjil mu'min. Maka kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Selamat keluar. Konteks dia selanjutnya 145 hingga 146 setelah 1 ataupun 3 kemudian beberapa hari, bukan hari menurut beberapa pendapat. Berarti mulai dari para ahli riwayat, para ahli tafsir, Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Saat itu Allah memerintahkan ikan tersebut memuntahkannya ke suatu daerah tandus, tidak ditumbuhi tanaman apapun di suatu tempat biasa. Dari dasar laut yang besar lepas, muntah lepas, keluar. Dan dia pun keluar. Nah, lepas di dalam sebuah daerah. Karena beberapa saat berada dalam perut ikan, kondisi Nabi Yunus alias lemah sekali. Tidak sehari 2 hari, malah 3 hari 4 hari malam. Nah, untuk menyelamatkan diri dari terpaan panas terik, Allah menemukan pohon yahtin. Ini cinta. Yahtin ini sejenis labu di sampingnya, dan daun pohon itu melindunginya dan buahnya jadi makanan. Di tengah-tengah suatu tempat yang tandus, yang besar, karena hidayah dari Allah ada sebuah buah yahtin tadi untuk dimakan. Ya, logika dan kewajaran manusia pasti butuh untuk pemulihan tenaga. Karena masih hidup, perlu butuh energi, butuh makanan. Allah kasih, Allah berikan. Kalau itu, karena yang mana dia percaya dan benar, ada perlindungan dari Allah, diselamatkan, ada buah dimakan, seperti itu. Bani Israel minta makan tandus kering, minta man salwa, diturunkan oleh Allah buat kaum yang Nabi Musa pada persis sama. Sebuah ekor buyung dan juga kacang-kacangan, adas dan sebagainya. Kemudian ayat 147, 148 tentunya setelah berhasil kemudian makan untuk memfitkan lagi kondisi badan. Ceritanya setelah kesehatan Nabi Yunus pulih beberapa hari, Allah kemudian mengutusnya kembali ke
kepada kaumnya yang pada waktu jumlahnya sudah sampai 100.000 orang lebih. Luar biasa. 100.000 orang lebih. Bukan 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000. Dia waktu meninggalkan sedikit, ngambek ya istilahnya. Kemudian masuk diuji dengan Allah dengan masuk ke politika, balik lagi kaget, mau menyampaikan risalah lagi kaget, tapi sudah benar-benar yakin beriman, ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi Yunus. Sudah 100.000 orang. Kedatangannya mereka sambut dengan baik karena mereka sadar bahwa dahulu mereka telah menjauhkannya sehingga dia meninggalkan mereka. Dia ada saling memaafkan, ada saling pengertian. Umatnya sadar, nabinya pun sama-sama sadar. Akhirnya ada keharmonisan lagi. Ini adalah suatu sisi dari Allah Subhanahu wa taala juga cerita seperti ini. Tidak ada yang dihancurkan, ada yang diuji nabinya, ya kan? Ini luar biasa. Nabi Yunus termasuk nabi diuji, umatnya pun diuji, umatnya tidak ikat, bersyukur, sadar, tobat, bareng-bareng dipertemukan, sama-sama memuji kebesaran Allah. Mereka semua menyadari telah kasih sayang Allah. Nabi Yunus diberikan kasih sayang dijaga, umatnya pun dijaga oleh Allah karena mereka baru beriman ketika tanda-tanda sekolah itu telah menghadang mereka. Jadi ketika dikasih informasi kalau Nabi Yunus, umat itu langsung benar-benar ia percaya, kemudian pergi meninggalkan tempat, kemudian ke suatu padang besar berdoa bermunajat, jangan sampai kena azab dikabul. Tapi orang-orang Nabi Lut, orang-orangnya Nabi Musa, orang-orang itu nafsunya nafsu terus, walaupun guntur, badan petir sudah dekat, karena tidak puas, bukan itu hanya sebatas kilasan biasa, hukum alam seperti pikirannya, nafsu terus, tidak ada rasa tobat, mereka dihancurkan. Beda dengan kisah Nabi Yunus dan kaumnya. Nah, pada umat yang lalu kondisi iman di saat itu tidak diterima. Kalau orang-orang Yunus karena tapi kalau Nabi Yunus tidak, belum dihancurkan, kemudian bertobat luar biasa. Ini adalah hidayah bentuk dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa umat yang diselamatkan, ada yang dihancurkan. Semuanya itu berkali itu serba-serbi dalam konteks penyampaian untuk pelajaran hidup itu Allah komplitkan sebenarnya, komplit sekali. Hanya umat Nabi Yunus yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan itu. Ini seret digarisbawahi oleh Allah. Sebagai dinyatakan dari surat Yunus 98 nanti yang sudah diterangkan tadi dilanjutkan. Mereka kemudian hidup bahagia sentosa sampai waktu yang ditetapkan. Ini keberkahan. Maknanya kembali kepada turunnya ayat ini mengingatkan kaum musyrik Mekah. Variasinya banyak, yang dihancurkan banyak, yang diselamatkan banyak. Jadi jangan sampai kalian orang-orang ingkar, kufur, musyrik, orang Mekah turunkan ayat ini jangan sampai seperti umat dahulu. Kalau ada yang hancur, yang selamat diharapkan seperti umat Nabi Yunus sudah disampaikan segera bertobat bareng-bareng kembali ke jalan ini, jalan tauhid. Jadi seperti itulah kisah seorang Nabi Allah dengan variannya, dengan caranya. Tentunya semua adalah skenario dari Allah. Ada Nabi Musa, ada Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi semuanya. Yang kita tahu 125, tapi sebenarnya banyak dengan kisah-kisah yang luar biasa. Yang kalau dikupas itu banyak memberikan sisi-sisi yang luar biasa yang dalam bagi orang yang bertafakkur. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita al-anbiya, para nabi-nabi yang terselip di dalam surat As-Saffat ini mengingatkan kita banyak orang yang sudah menggantungkan jiwa hidupnya hanya kepada Allah. Kepada termasuk kita berzikir, berdagang, bekerja, berprofesi kemanapun digantungkan kepada Allah Lillahi Ta'ala. Dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Minimal kaitan dengan Allah. Berjalan, pulang, semua Bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa ta'ala. Seperti Nabi Yunus. Wa subhanallah isya'a wa nahada wa nahuna lahu wa ilaihi rabbina lamunqalibun. Dan penjagaan itu safety-nya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang ada depan. Mau Omikron datang lagi, mau apakah lagi, banyak versi-versi ya lillahi ta'ala saja. Seperti karena Allah yang mengatur segala semacam semua ini. Allah pilih kepada orang yang beriman yang akan selalu dijaga, yang diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu tilawatan sami'an 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat.
wal mu'mina wal mu'minat fastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Suami-suami kita akhiri, kita tutup mendapatkan keberkahan dari Allah dan diaminkan oleh para malaikat dengan membaca doa hafratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.